Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sabda Rasulullah berkata, sesungguhnya yang halal itu jelas, nyata, tampak. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram pun jelas, tampak. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Tapi di antara kedua ini, di antara yang halal dan yang haram, ada satu yang samar-samar, remeng-remeng, gitu ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia tidak paham tentang itu. Famanittaqas subuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, menjauhkan hal yang samar-samar ini, berarti dia telah meninggikan agamanya dan telah meninggikan perilakunya. Tapi waman waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami. Siapa yang kecebur dalam hal yang subuhat, maka dia telah mutlak kecebur dalam hal yang haram. Nah, jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Karra'i yar'a haulal hima, diibaratkan seperti orang yang mengembala. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Kalau kita ngembalain hewan penggembala, ternak kita tidak hati-hati, maka bisa jadi bukan rumput kita yang dimakan, tetapi rumput tetangga, rumput yang memang haram, gitu. Nah, makanya diibaratkan seperti kita ini membawa hewan ternak, jangan diikutin hawa nafsu kita. Jadi kalau hawa nafsu kita diikutin, khawatir bisa terjerumus pada yang syubhat. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya larangan. Jadi kalau raja ngasih larangan, jangan diterjang. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Maka ketahuilah larangan Allah itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah jelas-jelas dikasih haram, jangan diterjang, gitu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh perangai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila rusak nih segenggam darah yang ada di tubuh kita, ya, fasadal jasadu kulluhu, maka rusak semua perangai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Apa itu? Ala wahiya al-qalbu. Dia adalah hati. Korelasinya bagaimana? Orang makan kok langsung ke hati? Karena kalau makan diputerlah itu darah, dicerna di dalam hati. Maka kalau makanan itu baik, maka insya Allah hati itu akan sehat. Kalau hati itu akan sehat, insya Allah, ya, apa yang diperintahkan Allah jadi ringan. Tapi kalau kita makan sesuatu yang tidak baik, maka akan ngerusak juga hati kita. Bahkan kalau kita kasih makan istri dan anak kita, anak istri kita pun jadi rusak. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kalau punya anak sama istri susah mau ibadah, jangan salahin anak istri. Bisa jadi kita ngasih makan dari hal yang tidak baik. Man akala halala arba'ina yauman. Siapa yang menjaga makanannya dari makanan yang halal selama 40 hari, ya, dia bisa jaga itu, ya, tabat jawarihu, maka bergairahlah semua tubuhnya di dalam melakukan perbuatan baik. Nah, jadi cirinya seperti itu, kuncinya seperti itu. Nah, kita kan sekarang sedang berupaya apa? Berupaya supaya kita bisa melakukan hal-hal yang saleh. Itu baik nggak? Itu baik, sangat baik. Tapi yang tidak baik kalau sudah merasa soleh daripada yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau kita udah merasa soleh daripada yang lainnya, itu yang tidak baik. Tapi kalau kita belajar berupaya menjadi bagian daripada orang-orang yang berbuat soleh, nah itu adalah satu hal yang baik. Tapi kalau merasa dirinya yang paling soleh, ini yang celaka. Dan kita pun berkumpul di sini tiada lain untuk berbuat kebaikan. Karena hari demi hari yang kita lakukan banyak kekurangan. Kita tambal dengan duduk bersama membaca sholawat. Mudah-mudahan jadi nilai kebaikan buat kita semua.
Tapi kalau kita sudah bisa buat kebaikan, maka juga jangan merasa bahwa diri kita paling baik daripada yang lain. Jadi kita harus merendah. Ya, maksudnya apa? Kita harus sadar Allah kasih bisa jalan, bisa berbuat baik itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Man akalal halala arba'ina yauman tabat jawarihu. Siapa yang bisa berupaya menjaga makanan yang halal yang dimakan olehnya selama 40 hari dia bisa jaga. Bukan berarti 41 makan yang haram, enggak. Maksudnya dia bisa jaga tuh selama 40 hari bisa jaga, maka badannya ringan di dalam beribadah. Kalau ditanya mau nggak kita menjadi orang baik, pasti jawabannya mau. Cuman syarat-syaratnya harus dipenuhi. Apa syaratnya? Tadi cari makan yang baik, dan kita koreksi diri kita. Kenapa ya saya kalau ngaji bawanya berat banget? Kenapa ya saya kalau ibadah bawanya berat banget? Kenapa ya Al-Quran di rumah nggak pernah saya pegang, berat banget pegang Al-Quran. Terus ngapa ya saya mau sedekah bawaannya sayang banget. Atau hal-hal kebaikan lainnya kita merasa berat atau memang beban kita melakukan. Nah, coba koreksi. Hadis Nabi jelas tadi. Man akalal halala arba'ina yauman tabat jawarihu. Siapa yang bisa menjaga makanan baik halal pada dirinya 40 hari, maka ringan dia untuk berbuat hal kebaikan di dalam beribadah. Nah, koreksi dah kita. Oh, kenapa saya jadi begini, males, sholat ketinggalan, zikir ketinggalan, ngaji juga males. Nah, mudah-mudahan dah pulang dari sini ada hikmahnya. Ada hikmahnya menata apa? Wah, saya harus jaga makanan saya. Karena dengan makanan pun doa yang kita panjat enggak diterima sama Allah Ta'ala. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersih, ya, dan tidak menerima kecuali yang bersih. Walaupun dia dalam perjalanan, tsumma dzakara yutilus safar, walaupun dia laki-laki dalam perjalanan safar. Perjalanan safar itu dalam hal tidak ingkar, tidak maksiat pada Allah, maka perjalanan safarnya dia angkat tangan, dia doa, dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perjalanan safarnya, perjalanan jauhnya ke Mekah atau Madinah, mau haji atau umrah, itu udah pasti diijabah. Tapi nggak diijabah sama Allah. Tsumma dzakara yutilus safar as'asya akbara, udah berdebu pakaiannya, udah kumal, ya muddu yadaihi ila sama, dia ngulurin tangannya ke langit sambil ngucap ya Rabb ya Rabb, tapi dicuekin aja sama Allah Ta'ala. Kenapa? Wa mat'amuhu haramun, yang dimakan dari hasil kerjaan yang wa mashrabuhu haramun, yang diminum dari hasil duit yang haram. Wa malbasuhu, beli pakaian pun dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mau diterima doanya sama Allah. Nah, makanya kita kembali lagi semua nih masing-masing. Jangan sampai kita berprasangka buruk pada Allah. Maka sejelek-jeleknya manusia itu manusia yang buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada orang beriman. Buruk sangka kita kadang-kadang ada, ya Allah padahal saya mau ngaji merajin tiap malam minggu, nggak pernah jebol, tapi masih begini-gini aja seumpama. Padahal sholat 5 waktu udah saya jalanin, tahajud juga apalagi, malah wiridan sholawat juga nggak berhenti-berhenti saya baca, tapi masih gini-gini aja. Nah, koreksi apa yang saya makan, apa yang saya pakai. Jadi jangan disalahin Allahnya, salahin diri kita. Nah, mulai sekarang kita tata, kita benahin. Makanya perbedaan orang duduk maq'adun, ya, dengan majlis itu beda. Kalau orang yang duduk dari majlis, insya Allah begitu pulang dari majlis dapat hasil. Apa hasilnya? Pengetahuan. Tinggal kehendak Allah dah, Allah mau beri hidayah apa enggak pada yang hadir. Kalau Allah beri hidayah, ya insya Allah ucapan yang didengar pada saat ini bakal dipraktekin. Makanya kan nggak jauh-jauh kita minta tiap pagi begitu bangun subuh, sholat subuh, Allahumma hdina fiman. Karena itu yang penting. Hidayah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita goak-goakan, saya goak-goakan begini ngobrol, kalau Allah nggak ketentukan hidayah,
maka nggak akan berubah. Maka ya Allah, ampuni dosa kami semua, beri hidayah pada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi intinya kita koreksi diri kita supaya apa? Ada kemajuan kita di dalam kehidupan, di dalam beragama maupun di dalam dunia. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah dunia yang baik pada kami. Tapi juga nggak melupakan wafil akhirati hasanah, dan juga akhirat yang hasanah. Waqina adzabannar. Gitu. Nah, mudah-mudahan Allah beri kebaikan buat kita semua, baik urusan dunia kita dan akhirat kita. Intinya hamba yang miskin tapi yakin kita punya Allah, Allah maha kaya. Yakin dah? Kita semua orang miskin, kita orang nggak punya kemampuan, tapi kita punya Tuhan, Allah maha kaya. Jangan pernah malu-malu minta pada Allah. Selama kita nggak berbuat ingkar kepada Allah, ya, nggak buat durhaka kepada Allah, nggak buat durhaka kepada kedua orang tua, itu doanya pasti dikabul sama Allah. Tapi kalau salah satu sama Allah hubungannya baik, tapi orang tuanya tidak baik, jangan diharap dapat redho, karena redho Allah tergantung keredoan orang tua. Nah, mudah-mudahan pulang dari sini kita doakan juga orang tua kita tadi yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampunkan dosa kesalahannya, dan orang tua kita yang masih ada, ya Allah sehatkan jasmani rohaninya, kabulkan hajat-hajatnya, panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Rabb. Amin ya rabbal alamin.